Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya S. Ayunafi, NIM 1120006 dari kelas HKIA. Tujuan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradilan Islam yang diampu oleh Ibu Uswatun Hasanah yang mengusung tema Saatnya Yang Muda Bicara Sejarah, yang memuat materi sejarah peradilan Islam dari masa Rasulullah sampai sejarah peradilan Islam pada masa Turki Utsmani. Yang pertama ada peradilan masa Rasulullah. Penetapan hukum pada masa Rasulullah ini berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Pada fase Makkiyah berlangsung selama 13 tahun dari masa kerasulan sampai ke hijrah. Pada masa ini umat Islam masih terisolir, kualitasnya lemah, sedikit kuantitas, dan belum bisa membentuk komunitas umat. Fokus penanaman pada masa ini adalah akidah atau tauhid dan meninggalkan berhala. Belum ada kesempatan membentuk perundang-undangan, tata pemerintahan, dan lain-lain. Surat Makkiyah tidak terdapat ayat hukum aktual atau amaliyah, tetapi membahas persoalan doktrin teologi dan akidah. Kedua, fase Madaniyah berlangsung dari hijrah sampai wafat. Pada masa ini, umat Islam sudah kuat, kualitasnya sudah banyak, dan sudah memiliki pemerintahan, sehingga perlu adanya tasyri dan pembentukan perundang-undangan yang mengatur individu dari suatu bangsa dengan bangsa lain, mengatur hubungan dengan kalangan non-muslim, baik di masa damai ataupun di masa perang. Di Madinah mulai disyariatkan hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kepidanaan, dan lain-lain. Surat Madaniyah memuat ayat hukum. Peran Rasulullah ada 3, yaitu sebagai legislatif, kedua eksekutif, dan ketiga yudikatif. Legislasi sebagai satu-satunya sumber hukum dan tata aturan. Kedua ada eksekutif sebagai pelaksana dalam menegakkan hukum-hukum Allah, dan ketiga yudikatif untuk menegakkan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat. Kemudian ada Piagam Madinah, undang-undang yang tertulis yang memuat aturan hubungan sistem politik masyarakat di Madinah. Disebutkan bahwa masing-masing yang mukmin bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Kewenangan atau kompetensi peradilan, otoritas yurisdiksi hanya dimiliki oleh Rasulullah. Kitab pedomannya ada 2, yaitu Al-Quran dan Ijtihad Rasul. Proses peradilannya berlangsung sangat sederhana, lebih bersifat fatwa dengan model tanya jawab. Terkesan tidak formal, tetapi rukun al-qadha telah terpenuhi. Putusan Rasulullah mengandung nilai kebenaran, telah ada peninjauan kembali dan pengawasan yang dilakukan oleh Rasulullah. Pendelegasian tugas yudikatif, Nabi pernah mengutus sahabat menjadi penguasa dan wewenang sebagai hakim. Nabi menugaskan sahabat untuk bertindak sebagai hakim guna menyelesaikan masalah tertentu. 3. Menugaskan sahabat dengan didampingi sahabat yang lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Alat bukti pada masa ini ada bayinah atau alat bukti, saksi, firasat, sumpah tertulis, dan qur'ah atau undian. Perangkat hukumnya ada ikrar atau pengakuan terdakwa, bukti, sumpah, dan penolakan. Larangan hakim ada 3, yaitu memutuskan perkara dalam keadaan marah, 2 suap, dan 3 menerima hadiah. Hakim yang diangkat Rasulullah ada Mu'az bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib sebagai gubernur dan hakim di Yaman, 2 Atab bin Asid di Makkah, dan gaji hakim disesuaikan dengan masa dan kebutuhan. Yang kedua ada peradilan Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, berlangsung selama 2 tahun. Relatif sama dengan peradilan pada masa Rasulullah. Terpusatnya konsentrasi memerangi muslim murtad dan pembangkang yang tidak membayar zakat. Kekuasaan Islam belum terlalu luas. Jabatan hakim dipegang oleh khalifah. Di riwayat lain disebutkan bahwa diserahkan kepada Umar bin Khattab. Perkara yang muncul ada hanya sedikit. Yang kedua ada Umar bin Khattab.
berlangsung dari 634 sampai 644 Masehi. Kekuasaan Islam mulai meluas, tugas pemerintah menjadi beragam. Mengangkat Abu Darda sebagai hakim di Madinah, Syur'aih di Basrah, Abu Musa al-Asy'ari di Kufah, Utsman bin Qais bin Abil Ash di Mesir, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di Syam. Khalifah membatasi wewenang hakim, khusus penyelesaian sengketa harta benda atau perdata, perkara pidana terkait hukum qisas ditangani oleh khalifah dan gubernur. Pengangkatan qadhi awalnya oleh khalifah, namun pada akhirnya menunjuk gubernur untuk mengangkat qadhi yang belum ditunjuk oleh khalifah. Hakim memutuskan perkara dengan merujuk Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak ada, bertanya kepada fuqaha mujahidin atau ijtihad kolektif untuk permasalahan dengan prinsip dasar bagi jamaah, dan ijtihad individu jika masalah individu. Pengadilan hizbah secara formal. Terdapat surat yang memuat petunjuk untuk qadhi, dikenal dengan Risalatul Qadha Umar bin Khattab, yang merupakan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan. Risalatul Qadha berisi prinsip atau pedoman beracara bagi hakim, dikirimkan ke hakim di daerah. Umar bin Khattab disebut sebagai peletak dasar dustur atau piranti lunak peradilan. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Peradilan dilaksanakan pada sebuah gedung. Mengikuti Umar bin Khattab dalam pemilihan qadhi dan bersandar pada Al-Quran dan Sunnah, serta musyawarah dengan sahabat untuk menetapkan hukum. Memberikan surat khusus untuk qadhi di daerah agar selalu adil. Mengangkat nasib qadhi untuk membantu tugas hakim. Memberi gaji untuk hakim dan staf dari Baitul Mal. Mengangkat pejabat administrasi peradilan dan menyempurnakan administrasi. Hakim yang menjabat melanjutkan dari masa Umar. Kelemahan pada masa ini hanya melanjutkan sistem peradilan sebelumnya. Terdapat nepotisme yang tidak ditumpas secara tegas. 4. Ada Ali bin Abi Thalib. Mengikuti langkah khalifah sebelumnya, selalu berpesan kepada qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang. Menetapkan hukum di Madinah. Ketika keluar di Basrah, beliau mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai gantinya di Madinah dan Abdul Aswad ad-Duali untuk menyusun kitab tentang dasar-dasar ilmu nahwu. Ali memberikan petunjuk pengangkatan hakim, memberikan perhatian pada gubernur dan hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Kitab-kitab peradilan, fikih, dan sejarah seringkali membicarakan ijtihad imam sekaligus hakim. Yang ketiga ada peradilan Islam pada masa Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Suriah, menolak membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan menuntut Ali bertanggung jawab atas kematian Utsman bin Affan. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah diawali oleh bughat Muawiyah terhadap pemerintahan Ali dan dibaiat oleh pengikutnya sebagai khalifah pada 40 Hijriah atau 660 Masehi di Ilya atau Yerusalem. Mereka mendirikan negara di dalam negara, menjadikan Damaskus menjadi ibu kota pemerintahan Islam, padahal pusat pemerintahan yang sah adalah Kufah di bawah kepemimpinan Ali. Setelah kematian Ali pada Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi, Al-Hasan bin Ali diangkat, namun beliau sosok yang jujur dan lemah. Beliau tidak ambisius untuk menjadi pemimpin negara dan lebih mementingkan persatuan umat. Hasan bin Ali melaksanakan kesepakatan damai dengan kelompok Muawiyah dan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah pada Rabiul Awal tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Penyerahan ini menjadi tonggak formal berdirinya Bani Umayyah. Bani Umayyah berkuasa selama 91 tahun atau 90 tahun, dari tahun 660 Hijri Masehi sampai 750 Masehi atau 661 Masehi sampai 750 Masehi. Damaskus sebagai pusat pemerintahan dipimpin 14 khalifah, namun hanya 5 yang menduduki jabatan penting dan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan Islam, yaitu ada Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hashim bin Abdul Malik. Bani Umayyah mengubah kebiasaan masyarakat dalam pergantian khalifah menjadi sistem monarki turun-menurun.
Bentuk kekuasaan otoraksi, yaitu pemimpin yang berkuasa berbeda segalanya dengan rakyatnya. Ciri khas dari Bani Umayyah adalah hakim memutuskan perkara menurut ijtihad atau ijma. Lembaga peradilan belum dipengaruhi penguasa dan kepentingan politik. Hakim memiliki hak otonom. Putusan berlaku untuk semuanya. Khalifah mengawasi hakim dan mencatat yang menyeleweng. Qadhi diangkat oleh khalifah, qadhi daerah oleh kepala daerah. Yang melaksanakan putusan hakim adalah khalifah atau orang yang ditunjuk pemerintah. Bentuk hukuman ada hukum denda, penjara, pemotongan anggota tubuh, atau hukuman mati. Sudah ada sekretaris dan biro registrasi. Pada masa Abdul Malik dibangun gedung arsip negara di Damaskus. Hakimnya ada Usaid bin Hudayr, Yahya bin Yahya, Umar bin Abdul Aziz, dan Salim bin Atas. Yang keempat ada peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Periodisasi masa pemerintahan ada Abbasiyah I ditandai dengan lahirnya Daulah Abbasiyah tahun 1132 Hijriah atau 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Watsik pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Abbasiyah II mulai Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah di Baghdad pada tahun 334 Hijriah sampai 946 Masehi. Abbasiyah III mulai berdirinya Daulah Buwaihiyah tahun 334 Hijriah sampai 946 Masehi sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Kemudian ada Abbasiyah IV ditandai dengan masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Periodisasi yang disebutkan berdasarkan suhu politik berganti khalifah ada Abbasiyah 1, 2, 3, 4. Berdasarkan maju mundurnya kebudayaan dibagi menjadi Abbasiyah 1 sebagai masa kemajuan dan 2 masa kemunduran pada Abbasiyah 2, 3, dan 4. Yang kelima ada sejarah peradilan pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani muncul setelah hancurnya kerajaan Bani Abbasiyah yang ditandai dengan pembantaian dan perampokan di Baghdad tahun 1258 Masehi. Keadaan negara-negara Islam menjadi terpecah belah dan masing-masing mempunyai kedaulatannya sendiri. Dalam keadaan seperti itulah muncul Kesultanan Utsmaniyah yang dapat menunjukkan kembali dunia Islam. Bentuk peradilan pada masa Turki Utsmani ada peradilan syar'i, peradilan campuran, peradilan ahli atau adat, peradilan milli atau peradilan agama-agama di luar Islam, dan peradilan konsuli atau peradilan negara-negara asing. Hukum dan peradilan Islam sebelum Tanzimat. Sultan atau Khalifah pada masa ini merupakan kepala negara sekaligus kepala agama. Dalam menjalankan tugasnya, Sultan dibantu oleh 2 pegawai tinggi, yaitu Sadrazam untuk membantu urusan pemerintah dan Syaikh al-Islam untuk membantu urusan agama. Bentuk-bentuk peradilan pada masa Tanzimat ada mahkamah biasa atau rendah atau al-Jusiyat, mahkamah banding atau mahkamah al-Istinaf, mahkamah tinggi atau mahkamah al-Tamais al-Naqwa al-Ibram, dan mahkamah agung atau mahkamah al-Istinaf al-Lilyah. Hukum dan peradilan Islam pada masa Tanzimat. Pada masa Sultan Abdul al-Majid 1839 sampai 1861 lahirlah 2 regulasi yang disiapkan untuk memperkuat hukum yang sudah ada sebelumnya. Regulasi tersebut yaitu Hati Syarif Gulhan atau Piagam Gulhan dan Hati Humayun. Piagam Gulhan bertujuan untuk menegakkan kembali peraturan perundang-undangan dengan menekankan persamaan hak antara muslim dengan non-muslim. Adapun yang kedua yaitu hukum Humayun. Piagam Humayun didesain untuk memperkuat Piagam Gulhan.
Di samping itu, piagam ini lebih memperluas jangkauan pemberian jaminan kesamaan hak bagi kalangan non-muslim dan bagi warga asing yang didasarkan ideologi kemanusiaan. Kodifikasi Undang-Undang Perdata. Kodifikasi undang-undang diawali dengan dibentuknya kepanitiaan yang beranggotakan 7 orang ulama yang diketuai oleh Ahmad Judat Pasha. Kepanitiaan tersebut dapat melahirkan kodifikasi Undang-Undang Perdata yang disebut dengan Majalah Al-Hakam Al-Adliyah. Kodifikasi tersebut terdiri atas bagian mukadimah 16 kitab dan 1651 pasal. Isi yang tertuang dalam mukadimah itu sendiri terdiri atas 100 pasal yang memuat tentang prinsip-prinsip umum al-qawaid al-kulliyah, sedangkan isi yang termaktub di dalam ke-16 kitab tersebut adalah al-bai', ijarah, wakalah, sul, ibro, hawalah, syuf'ah, hukum acara, pembuktian, gugatan, peradilan, dan pengakuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.